Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi virtual pembuatan atau pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan batch pertama pada hari ini, Senin 14 Februari 2022. Terima kasih kepada Telitizen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah join pada kegiatan virtual kali ini tepat waktu. Sebelum acara dimulai, mohon izin juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ahmad. Saya merupakan pustakawan di Telkom University Open Library yang akan memandu acara pada sesi kali ini. Ya, tentunya rekan-rekan mahasiswa sekarang mungkin ada yang sedang mengajukan atau sedang mengurus keperluan untuk sidang akademik, mungkin ada yang sidang yudisium, atau juga ada yang sudah selesai sidang sedang mengurus keperluan atau memenuhi berkas-berkas untuk mendaftarkan wisuda. Dan salah satunya syarat yang harus dipenuhi adalah sudah bebas dari kewajiban perpustakaan atau sudah membuat surat bebas kewajiban perpustakaan atau biasa disingkat oleh rekan-rekan pustakawan atau mahasiswa itu adalah surat SBKP ya, supaya tidak terlalu panjang. Untuk itu kami dari pihak Open Library sengaja menyelenggarakan kegiatan sosialisasi virtual terkait pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini adalah agar rekan-rekan semua mampu memahami bagaimana persyaratan, prosesnya seperti apa, agar pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, dan juga tepat. Untuk itu sudah bersama dengan saya ada beliau merupakan bagian dari tim layanan Open Library pada layanan referensi. Ada Kang Fajar Hardiana. Selamat pagi Kang Fajar. Selamat pagi Mas Jaki. Oke, sehat ya Kang? Alhamdulillah. Oke, sudah siap. Baik, sebelum acara kegiatan sosialisasi virtual ini dilaksanakan, tentunya ada tata tertib terlebih dahulu yang akan saya bacakan untuk diikuti oleh kita semua. Yang pertama adalah acara dimulai tepat waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan durasi sesi Zoom maksimal pada hari ini adalah 90 menit. Rekan-rekan mahasiswa yang ingin memberikan pertanyaan silahkan menggunakan fitur Q&A ataupun fitur chat yang nanti akan dibacakan oleh MC pada saat nanti sesi pertanyaan. Nanti juga ada link feedback yang akan diinformasikan oleh para panitia yang nanti harus diisi sebagai bentuk feedback kepada pustakawan Open Library terkait acara hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Kang Fajar, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang ya pada acara sosialisasi pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan. Saya Fajar Hardiana, salah satu staf layanan referensi di Open Library Telkom University yang nanti bertanggung jawab terhadap penerimaan pengajuan pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya ya sama Mas Jaki bahwa SBKP ini nanti teman-teman butuhkan untuk melengkapi syarat sidang akademik atau sidang yudisium dan juga melengkapi syarat pendaftaran wisuda. Oke, untuk sosialisasi kali ini saya coba bagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama nanti akan saya coba paparkan materinya seperti apa. Setelah itu nanti kita coba praktek ya. Setelah itu nanti bila ada yang akan ditanyakan atau belum paham bisa disampaikan pada akhir acara ya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Jadi untuk pembuatan SBKP ini ada poin-poin yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya. Kurang lebih ada 4 poin tertera di layar ya teman-teman persyaratannya. Jadi yang pertama ada poin bebas dari pinjaman atau tanggungan. Nah ini maksudnya akun Open Library teman-teman itu harus sudah
clear dari pinjaman buku ataupun dari denda keterlambatan pembelian buku. Yang kedua, itu ada syarat upload dokumen tugas akhir yang harus teman-teman lakukan nanti. Yang ketiga, ada syarat bahwa status dokumennya harus sudah di-approve ya. Yang keempat, itu ada syarat menyerahkan donasi buku atau e-book. Nah, keempat syarat ini, teman-teman, ada yang saling berhubungan, ada yang sendiri-sendiri ya. Artinya teman-teman bisa melengkapi salah satu syarat itu kapanpun. Nah, untuk yang pertama kita lanjut ya. Yang pertama, syarat yang bisa teman-teman persiapkan dulu yaitu bebas dari tanggungan denda ya. Jadi teman-teman bisa memastikan akun pinjamannya sudah clear atau belum gitu ya. Takutnya misalnya ada pembelian buku yang lupa ataupun denda yang lupa dibayar. Nah, teman-teman bisa cek ya. Ceknya juga ini bisa secara berkala gitu ya. Untuk pengecekannya, teman-teman bisa datang langsung ke Open Library, itu ke bagian sirkulasi, bisa langsung konfirmasi di sana. Nanti petugas bisa mengecek akun pinjaman teman-teman, atau teman-teman juga bisa mencoba konfirmasi online ya, melalui layanan Aks Librarian. Tertera nomornya di layar ya, teman-teman. Bisa disampaikan untuk pengecekannya dengan format cek denda, underscore nama teman-teman, underscore username-nya. Nanti admin akan membalas, mengkonfirmasi apakah akun teman-teman itu sudah clear ataukah belum. Nah, untuk pengecekan denda ini, pengecekan akun pinjaman teman-teman ini bisa teman-teman lakukan kapanpun sebenarnya ya. Yang pasti nanti dipastikan ketika teman-teman mau mengajukan surat bebas keterangan perpustakaan, itu akunnya sudah clear dari pinjaman buku ataupun dari denda keterlambatan. Itu ya. Selanjutnya kita akan bahas poin nomor 4 dulu tadi yang disampaikan, yaitu ada ketentuan untuk donasi buku ya teman-teman. Jadi salah satu syarat pembuatan bebas pustaka itu teman-teman nanti harus mempersiapkan donasi juga. Donasinya bisa dalam bentuk buku fisik ataupun dalam bentuk e-book. Itu silakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kurang lebih ketentuannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi yang pertama untuk subjek buku atau e-booknya itu teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan mata kuliah di jurusannya masing-masing. Kita tidak membatasi untuk subjek bukunya, silahkan. Nah, yang kedua untuk halaman ada minimal halamannya ya, baik untuk buku ataupun untuk e-book, yaitu minimal 200 halaman. Teman-teman bisa cek di fisiknya ya. Kita lihat halaman terakhir di fisik, misalnya fisik buku atau fisik e-book, lihat halaman terakhirnya nyampe 200 atau tidak. Yang ketiga ada syarat minimal tahun terbit. Jadi untuk buku fisik ataupun e-book, syarat yang bisa masuk tahun terbitnya yaitu 1 tahun ke belakang. Kalau sekarang tahun 2022, berarti yang bisa masuk itu tahun 2000 buku atau e-book terbitan tahun 2021 atau 2022 ya. Nah, nanti ketika melihat tahun terbit ini teman-teman harus jeli ya. Gitu. Biasanya di buku ya, kebanyakan di buku sih. Di buku itu ada berbagai macam penyajian tahun yang tertera. Ada yang langsung ke tahun terbitnya, nah berarti itu biasanya memang terbitan pertama ya. Ada yang dia keterangan tahun terbitnya itu dalam bentuk cetakan. Misalnya cetak tahun terbit, cetakan kelima 2021. Nah, kalau teman-teman nggak seperti itu, teman-teman harus mencari dulu cetakan pertamanya. Kalau cetakan pertamanya misalnya masih tahun 2021, itu bisa masuk gitu. Tapi kalau cetakan pertamanya kurang dari 2021, berarti tidak bisa masuk. Artinya cetakan kelima itu buku itu hanya diprint ulang ya, dicetak ulang 5 kali pada tahun tersebut. Gitu. Jadi kan syarat secara umumnya itu adalah tahun terbit. Untuk keterangan yang dalam bentuk cetakan ke, kita melihatnya ke cetakan pertama di tahun terbitnya. Gitu ya.
Terus nanti selain cetakan juga ada dalam keterangannya itu dalam bentuk edisi ya. Kalau edisi biasanya itu ada pembaruan. Jadi kalau misalnya edisi kelima 2022 misalnya, edisi ke-1 2018 itu bisa masuk ya. Soalnya bukunya memang terbitannya edisi kelimanya 2022. Kayak gitu ya. Kurang lebih keterangan untuk tahun terbit gitu. Jadi bisa diperhatikan lagi sama teman-teman. Nah, untuk keterangan halaman sama tahun terbit ini teman-teman lebih bagus nanti cek di fisik bukunya ya. Gitu. Kita nanti patokannya ke sana. Poin selanjutnya, poin 4 itu ada maksimal eksemplar di katalog ya. Ketentuannya untuk buku fisik itu maksimal 5 eksemplar di katalog, sedangkan untuk e-book ketentuannya satu ketersediaan satu katalog ya di katalog Open Library. Jadi ketika teman-teman sudah dapat buku nih yang halamannya sudah minimal 200, misalnya lebih dari 200 atau tahun terbitnya dan tahun terbitnya juga sudah sesuai 2021 atau 2022, teman-teman cek ketersediaannya di katalog Open Library gitu, apakah memenuhi atau tidak gitu. Kalau misalnya buku dicek sudah 5, berarti buku itu tidak bisa masuk gitu ya. Ataupun e-book misalnya sudah ada, ternyata pas telusur di katalog muncul e-book yang akan teman-teman donasikan, berarti e-book itu sudah ada di katalog, jadi tidak bisa kita terima untuk syarat donasi. Syaratnya seperti itu ya, buku maksimalnya 5, untuk e-book maksimalnya 1. Kita nanti pada sesi praktek akan coba ya bagaimana cara penelusuran di katalog untuk biar lebih efektif. Nah selanjutnya teman-teman, untuk donasi ini, baik buku fisik ataupun e-book, bisa teman-teman donasikan secara kolektif ya, dengan ketentuan yang memang sudah ditentukan. Ya, oke kita coba next ya. Nah ini ya, untuk ketentuan buku kolektifnya, untuk buku itu kolektifnya kelipatan 75.000. Jadi kalau misalnya harga bukunya 150.000, itu bisa teman-teman donasikan untuk 2 orang, ya, dan berlaku kelipatan seterusnya. Nah, sedangkan untuk e-book itu kelipatannya 100.000 ya. Ya, contohnya misalnya harga bukunya 400.000, berarti bisa didonasikan untuk 4 orang, gitu ya. Kalau untuk keterangan untuk donasi buku secara kolektif. Itu untuk donasi buku teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke poin selanjutnya ya. Tadi poin pertama clear akun pinjaman, poin kedua donasi buku, poin ketiga ini ada syarat upload dokumen tugas akhir gitu. Jadi teman-teman nanti setelah sidang dan setelah revisinya beres, jadi intinya final tugas akhir teman-teman harap dipersiapkan ya untuk diupload ke dokumen Open Library. Itu nanti dokumennya harus di-split teman-teman sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan skrip yang ada di karya ilmiahnya teman-teman ya. Nah, cuman kurang lebih untuk tampilan di Open Library yang disediakan seperti ini. Jadi formatnya hampir secara keseluruhan itu berformat PDF. Cuman ada tambahan format docx pada jurnal. Untuk pecahannya bisa lihat teman-teman lihat di layar ya. Dipersiapkan nanti yang pertama LOA, itu untuk yang jurnalnya dipublikasikan eksternal. Yang kedua ada cover, disclaimer, pengesahan, abstrak Indo ya, dan seterusnya. Intinya semua bagian yang ada di karya ilmiahnya teman-teman itu di-split per bagian, dibuat dalam format PDF, nanti di-uploadkan saja ke dokumen Open Library nanti sesuai. Nanti kita coba praktek ya. Oke, selanjutnya mungkin biar efektif juga kita coba langsung praktek ya untuk ketentuan poin upload ini. Oke, teman-teman juga bisa mencobanya sekalian ya. Bisa pertama silakan berkunjung ke websitenya openlibrary.telkomuniversity.ac.id. Teman-teman tentunya sudah tahu ya. Setelah itu teman-teman login menggunakan akun Igrasias.
akun SSO-nya. Silakan login ke sana. Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman silakan klik di beranda full site. Nah, selanjutnya teman-teman klik dokumen ya. Ini cara upload ya. Jadi teman-teman yang sudah siap nih karya ilmiahnya, silakan nanti ikuti langkah-langkah seperti ini. Kapan teman-teman bisa upload? Teman-teman bisa upload kalau memang sidangnya sudah beres, revisinya sudah beres. Nah, untuk proses ini sebenarnya bisa disegerakan. Kurang lebih langkahnya seperti ini. Dokumen selanjutnya diklik new ya, di pojok kiri bawah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini ya, di new dokumen. Jadi nanti di pembuatnya ada keterangan nama teman-teman nanti ya. Selanjutnya di workflow, teman-teman bisa klik, dipilih saja untuk jenisnya skripsi, tesis, dan tugas akhir. Oke. Nah, selanjutnya di jenis pustaka, diklik. Nah, ini disesuaikan saja dengan degree-nya teman-teman ya. Kita ambil contoh misalnya untuk karya ilmiah ya, skripsi S1. Oke, klik. Selanjutnya untuk kolom judul, nah ini teman-teman bisa di copy pastekan saja. Nah, di sini saya punya contoh ya untuk skripsi. Nah, contohnya yang ini, kita ambil saja judulnya, bisa langsung di copy paste saja. Ya, copy paste di sana. Oke. Selanjutnya untuk subjek, ini disesuaikan dengan judulnya ya. Maksudnya itu topik penelitian teman-teman tuh mengenai apa. Contohnya yang ada di sini tuh mengenai pajak ya. Bisa klik di sana nanti dipilih pajak disesuaikan. Oke. Selanjutnya untuk poin abstrak itu teman-teman bisa di copy paste juga ya dari skripsinya. Silakan kita ambil contoh yang ini ya. Oke, abstrak. Nah, ini terus. Oke. Jadi langsung dipindahkan saja. Untuk abstrak jangan lupa dimasukkan kata kunci ya, ada kata kunci di abstrak itu. Sip, kita rapikan ya di delete. Nah, nanti teman-teman rapihkan ya untuk abstrak yang sudah dimasukkan. Oke, nah sip ya. Kita tarik abstraknya ke atas sedikit. Nah, sip. Seperti ini teman-teman ya. Di copy paste saja dari karya ilmiahnya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk unit. Nah, ini dipilih sesuai dengan program studi teman-teman ya. Contohnya tadi kita pilih akuntansi. Nah, untuk kompetensi ini diisi yang pertama tentunya skripsi ya atau tugas akhir. Nah, ini dipilih ya. Oke, kita cari skripsi. Oke, ke bawah ya. Skripsi atau tugas akhir. Nah, ini skripsi ya, dipindahkan pakai panah teman-teman ya, ke kotaknya. Oke, klik. Nah, ini juga bisa diisi lagi selanjutnya. Gitu. Diisi dengan kompetensi mata kuliah yang berhubungan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Oke, nah setelah itu nah ini file yang harus diupload teman-teman nih, yang tadi sudah tertera di layar, ada LOA dan sebagainya ke bawah, sampai materi presentasi gitu. Jadi sebelum upload file, saya akan coba share dulu cara menyiapkan filenya, serintas mungkin ya, karena di lapangan kita banyak sekali menerima revisi ya. Jadi nanti dokumen yang diupload kan kita verifikasi. Kalau ada revisi kita sampaikan. Nah, saya share sekarang bagaimana cara menyiapkan file untuk teman-teman siap diupload ya. Cara split ya, lebih spesifiknya cara split. Oke, kita coba buka. Nah ini skripsi yang tadi ya. Jadi kesalahan yang banyak terjadi ketika kita cek file itu
Yang pertama nomor halaman ya, nomor halaman itu harus tetap terbawa di setiap bagian skripsinya teman-teman. Yang kedua nanti ada juga yang error bookmark ya, itu poinnya khususnya di daftar-daftar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Itu kalau save-nya tidak betul, itu biasanya jadi error bookmark. Itu juga salah satu poin yang seringkali kita minta revisi ke teman-teman yang mengajukan ya. Nah, saya kasih tips ini cara men-split dokumen. Ini cuma salah satu cara. Sebenarnya banyak, ada juga cara-cara yang lain gitu. Jadi saya ambil cara ini ya. Jadi teman-teman siapkan file full skripsinya di Word. Caranya supaya halamannya tidak berantakan. Jadi teman-teman lihat dulu halaman yang akan di-save. Contohnya kita mau nge-save pada bagian halaman pengesahan. Oke, kita lihat di Office-nya, halaman pengesahan ini halaman berapa ya? Halaman 4 ya. Kita klik Save As. Save As, browse. Terus, nah, ini teman-teman bisa kasih judul dulu ya. Tadi gambar pengesahan. Sip. Nah, terus ekstensinya dipilih PDF. Terus diklik option. Ya, page-nya dimasukkan. Oke, tadi tinggal dimasukkan halaman yang tertera di sana. Klik save. Nah, seperti itu ya. Ini halamannya sama ya, sama yang dibuat tetap terbawa halaman 2. Itu salah satu caranya gitu. Untuk file-file yang bagian-bagian lainnya sama seperti itu. Kita ambil contoh lagi ya. Misalnya ini yang banyak salah nanti pas pengajuan di daftar isi ya. Kita coba save daftar isi. Nah, ini untuk daftar isi atau daftar-daftar yang lain yang menggunakan tabel untuk menghindari error bookmark. Caranya juga kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat daftar isinya. Ini halamannya halaman berapa sampai berapa. Oke. Oke, sampai halaman akhir ya. Kita lihat. Ya. Oke, ya. Sama caranya seperti tadi ya. Teman-teman tinggal ke save. Save as. Browse. Oke. Nah, kasih judul dulu boleh. Tadi kita mau nge-save daftar isi. Nah, ekstensinya kita pilih PDF. Setelah itu option. Masukkan page-nya ya. Tadi halamannya 11 sampai 14. Oke, kita klik save. Nah, seperti ini ya. Ini enggak error. Gitu. Jadi, kurang lebih teman-teman, coba kita lihat ke bawah ya. Ini terbawa ya, halamannya. Kurang lebih cara nge-save-nya seperti ini, tipsnya gitu ya. Yang harus dihindari, harus dihindari ketika teman-teman nge-save itu, jangan sampai satu nomornya tidak ada nomor halaman ya, jadi nomor halaman harus tetap terbawa ya. Contohnya yang ini, terus nomor halamannya harus berurut dengan yang tertera di daftar isi ya, berurut. Yang ketiga, untuk special case upload-nya di daftar-daftar ya, yang pakai tabel otomatis itu dipastikan tidak terjadi error bookmark. Biasanya yang error bookmark itu terjadi karena ketika nge-save dia dari Word-nya itu dipisahkan terlebih dahulu. Misalnya mau nge-save daftar isi, dipisahkan dulu daftar isinya di Word, baru save as PDF. Nah, itu yang menyebabkan error-error seperti itu ya. Gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya contohnya. Kita ambil contoh satu lagi, misalnya untuk, ya udahlah, contohnya mungkin cukup itu ya. Kita kembali ke tampilan upload. Itu kurang lebih. Nah, setelah filenya disiapkan tadi, disiapkan split as PDF-nya sesuai dengan kebutuhan di dokumen dan disesuaikan dengan karya ilmiah teman-teman ya, perbagiannya. Kenapa? Karena nanti ini kan general. Kita tahu kan ada berbagai fakultas dan prodi.
Mungkin ada poin yang di prodi ini ada poin di prodi itu nggak ada gitu. Nah, itu maksudnya disesuaikan dengan karya ilmiahnya teman-teman. Oke. Oke, kita mulai dengan upload file yang pertama. Itu di sana ada keterangan letter of acceptance, publish external only. Nah, ini diisi dengan LOA ya. Jadi LOA itu adalah tanda terima publikasi jurnal teman-teman keluar. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat ke atas, itu ada jurnal, penerbit jurnalnya ya. Ada keterangan penerbit jurnal, ada nama teman-teman, dan judul artikel jurnalnya. Nah, ini ada LOA gitu. Ini bisa teman-teman uploadkan pada bagian pertama gitu, untuk syarat memang kalau memang teman-teman jurnalnya dipublikasikan keluar. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan LOA, jadi submitnya sudah, kadang kan seperti itu ya. LOA itu keluarnya mungkin lama ya, submitnya sudah, tapi LOA-nya belum keluar. Nah, itu untuk mengisi bagian atas, teman-teman bisa mengganti dengan mengisi surat keterangan publikasi eksternal. Template-nya bisa teman-teman dapatkan pada bagian informasi. Diklik informasi, di sana ada tertera ya, template surat keterangan publikasi eksternal. Nah, teman-teman bisa klik yang itu. Nah, ini ya, bisa langsung download saja. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Jadi yang bagian atas teman-teman isi dengan keterangan nama, ini program studi, email dosen pembimbingnya. Nah, selanjutnya judul artikel, teman-teman silakan masukkan artikel yang teman-teman akan publikasikan eksternal keluar, termasuk penulisnya juga dimasukkan, dan dosen pembimbing. Nah, ini coba kita lihat ke bawah ya. Ini surat ini harus terlampir tanda tangan dari dosen pembimbing 1. Nah, silakan teman-teman isi surat keterangan publikasi eksternal ini sebagai pengganti LOA ya. Kalau memang LOA-nya belum teman-teman dapatkan dari penerbit luar, atau memang kalau memang misalnya teman-teman baru rencana nih untuk publikasi eksternal, silakan juga bisa mengisi surat keterangan publikasi eksternal. Oke, ini jangan lupa di save as PDF teman-teman ya. Save as PDF, terus langsung saja diupload pada bagian pertama. LOA. Kita upload ya, letter of acceptance. Sip. Oke. Nah, pin B itu sudah ya. LOA, baru kita choose file. Selanjutnya ada cover ya. Kalau cover ini menyesuaikan ya. Silahkan teman-teman upload, disiplin sendiri covernya ya. Kita kasih lihat sedikit contohnya. Cover. Nah, ini bagian ini ya, hanya bagian ini saja. Jadi teman-teman speed covernya saja. Oke, kita coba uploadkan ya. Ya, oke, cover sudah. Selanjutnya ada disclaimer ya. Disclaimer ini adalah pernyataan originalitas. Gitu. Nah, poinnya di sini adalah kita coba lihat ya contoh disclaimer. Jadi untuk disclaimer, nah, jangan lupa teman-teman disclaimer ini harus terlampir tanda tangan ya dari teman-teman. Untuk template formatnya ini menyesuaikan tiap prodi atau fakultas mungkin berbeda-beda. Cuman yang jadi note kita ini untuk poin disclaimer ini harus ada tanda tangan dari penulis ya, karena disclaimer ini merupakan pernyataan originalitas bahwa karya ilmiah ini adalah murni ya bikinan teman-teman sendiri. Jangan lupa tanda tangannya di scan, tapi seperti ini baru bisa kita uploadkan ke dokumen yang bagian disclaimer. Kita langsung coba uploadkan ya. Disclaimer, oke ya. Selanjutnya untuk lembar pengesahan, nah ini sama ya, kayak disclaimer di sana. Coba kita lihat contohnya ya. Ini harus ada lampiran tanda tangan juga. Nah, ini jadi semua dosen yang nama dosen yang tertera di lembar pengesahan itu tanda tangannya harus terlampir. Jadi silakan teman-teman siapkan filenya kurang lebih seperti ini ya. Untuk template atasnya menyesuaikan tiap prodi, fakultas yang jadi suratan kita, yaitu
Gambar pengesahannya ini harus bertanda tangan dengan rapih ya. Di scan tanda tangannya mau tanda tangan basah atau tanda tangan digital juga boleh, silahkan. Yang penting rapih seperti ini ya. Untuk salah satu cara men-scan-nya, teman-teman kalau memang itu tanda tangan basah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi scanner ya, biar lebih rapi. Itu jangan pakai foto kamera. Biasanya kalau foto kamera kualitasnya kurang bagus. Jadi kita coba uploadkan saja ya untuk gambar pengesahan. Oke, choose file, diambil yang lembar pengesahannya. Oke, sip. Oke. Maksudnya sudah ya. Nah, selanjutnya di sini ada abstrak ya. Abstrak ada dua versi, abstrak Indonesia sama abstrak Inggris. Nah, silahkan, kurang lebih contohnya seperti ini ya. Kita sudah tahu. Jangan lupa ini di split ya. Jadi yang Indonesia sendiri, yang Inggris sendiri. Tidak lupa juga untuk memasukkan kata kunci atau keywordnya pada abstrak ya. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya ya, teman-teman. Kita coba uploadkan ya untuk abstrak. Oke. Inggrisnya ya, sip. Oke. Selanjutnya setelah abstrak di sana ada lembar persembahan dan kata pengantar. Nah, ini opsional teman-teman ya. Bila memang ada di karya ilmiah teman-teman silahkan dimasukkan. Bila tidak ada itu tidak apa-apa ya. Oke, kita ya ini saya lihatin dulu ya sedikit contohnya lah persembahan. Nah, kurang seperti inilah ya persembahan. Kalau memang teman-teman bikin kata pengantar juga kurang lebih sama seperti ini. Ya, oke, kita langsung lakukan saja lembar pengesahan dan kata pengantar. Oke. Ya. Ya, sip. Oke. Nah, selanjutnya itu ada daftar isi ya. Daftar-daftaran ini kurang lebih ada 6 daftar. Dari daftar isi sampai daftar lampiran. Ya. Jadi untuk daftar-daftaran yang tertera di sini, kalau memang itu ada di karya ilmiah teman-teman dimasukkan. Kalau tidak ada, tidak usah dimasukkan ya. Cuman secara umum, mungkin kalau untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu biasanya ada. Kalau istilah, daftar singkatan atau daftar lampiran mungkin ada yang ada yang tidak. Nah, itu disesuaikan ya. Disesuaikan sesuai dengan memang yang ada di karya ilmiah teman-teman. Tadi kita sudah lihat ya, untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, ataupun daftar lainnya, dipastikan itu tidak error bookmark. Tadi kita sudah coba kasih tip cara meng-save-nya supaya tidak terjadi error bookmark. Nah, harap teman-teman perhatikan kembali ya, pastikan tersusun rapi. Gitu. Oh, ya kita coba lihat ya untuk daftar isi filenya. Nah, untuk daftar isi di sini kan tertera list nomor halaman ya. Nah, ini nanti untuk kelengkapan yang lain, untuk bab ataupun yang lain yang tertera memang ada nomor halamannya di daftar isi, itu di filenya juga harus ada halaman ya, teman-teman. Jangan lupa diperhatikan untuk adanya nomor halaman yang memang disesuaikan dengan daftar isi. Oke, kita coba uploadkan ya. Kebetulan yang ada di contoh skripsi ini, dia cuma ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Itu dipisah masing-masing sendiri ya. Kita coba uploadkan saja sekaligus. Isi, oke, daftar gambar, daftar tabel. Ya. Nah, kebetulan untuk skripsi ini daftar istilah, daftar singkatan, sama daftar lampirannya tidak ada. Jadi tidak usah diuploadkan, dibiarkan saja ya. Oke, nah di sini masih ada ke bawah teman-teman ya. Dari bab 1 sampai terakhir itu jurnal ya. Nah, sebelum mengupload yang lainnya, kita sarankan untuk meng-save terlebih dahulu. Khawatirnya ketika sekaligus save-nya itu terjadi error, dalam artian filenya tidak tersimpan. Nah, kita sarankan ya dibikin 2 kali saja save-nya. Contohnya yang tadi ya, dari cover sampai daftar-daftaran kita coba save dulu. Nanti file yang berhasil masuk bisa kita lihat. Kita coba save ya. Save-nya klik ada di bawah. Jadi kita save. Nah, pastikan teman-teman ketika nge-save itu teman-teman kembali ke tampilan dokumen ini. Jadi kalau ketika nge-save itu teman-teman langsung keluar, logout, itu kemungkinan filenya tidak masuk.
ya. Jadi teman-teman dicek ulang di dokumennya ada atau enggak gitu, dokumennya masuk. Nah, ketika di-save, pastikan ketampilan ini di sana ada keterangan current state, dokumen on draft ya. Ini artinya dokumennya masih teman-teman bisa edit ya. Mau menambahkan atau mengganti itu masih bisa. Kita coba lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Oke, terus. Nah, di sini ada file existing, teman-teman ya. Gitu. Jadi file yang tadi kita upload masuk di sini di file existing. Jadi teman-teman bisa ngecek ulang ya. Betul nggak filenya sudah masuk atau barangkali ada yang kelewat atau mau di-refresh juga bisa dilihat ya di file existing. Oke, kita lanjut ya ke uploadnya. Tadi sampai daftar tabel. Nah, selanjutnya kita akan mengupload bab ya. Babnya di sini tertera dari bab 1 sampai bab 8. Cuman teman-teman kalau tidak ada babnya itu tidak usah memaksakan ya. Jadi kembali lagi seperti yang disampaikan itu babnya disesuaikan dengan yang ada di karya ilmiah teman-teman. Karena mungkin tiap prodi itu berbeda ya, ada yang berbeda. Ada yang cuma sampai bab 4, ada yang sampai bab 5, ada yang sampai bab 6, bab 7, ada pun yang full semua sampai bab 8. Silakan itu disesuaikan dengan yang ada di karya ilmiahnya teman-teman yang diupload pada bagian poin bab-bab tersebut. Nah, nanti catatannya jangan lupa ya, di bab ini coba kita lihat ambil contoh ya. Kita ambil contoh salah satu bab. Oke. Di bab ini teman-teman jangan lupa halamannya harus terlampir ya. Oke, kita lihat. Oke. Nah, halamannya, nomor halamannya ini harus terlampir ya. Jadi bab 1 dan sekiannya jangan lupa halamannya terlampir, yang tadi halamannya itu disesuaikan dengan nomor yang tertera pada daftar isi. Ini juga di-split per bagian untuk bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, dan seterusnya seperti itu. Oke, kita coba langsung upload ya. Bab 1, kebetulan untuk skripsi ini contohnya sampai bab 5. Jadi kita langsung upload saja bab 1 sampai bab 5. Oke, 4, 5, nah ya, kalau yang lainnya nggak ada, tidak usah diuploadkan, biarkan saja ya. Selanjutnya setelah bab, itu ada poin daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu adalah rujukan ilmiah ya, teman-teman. Silahkan diuploadkan juga. Oke, kita lihat contohnya ya, daftar pustaka sedikit. Jadi kalau ini mengenai gaya citasi penulisan daftar pustaka itu disesuaikan saja dengan memang yang dipakai pada prodi masing-masing ya. Nah, kurang lebih seperti ini, terlihat rapi. Kita scroll ke bawah, kembali jangan lupa nomor halamannya terambil ya. Daftar pustaka ini diambil semua, jadi semuanya harus masuk. Oke, langsung kita coba uploadkan saja daftar pustaka. Ya. Ya. Oke. Nah, udah ya daftar pustaka. Selanjutnya di sana ada poin jurnal ya. Oke, jurnal ini dibuat dalam dua format docx dan format PDF. Jadi untuk template defaultnya itu jurnal silahkan teman-teman persiapkan, masukkan ya. Nah, nanti sebenarnya ada ketentuan khusus kalau memang itu tergantung approval. Kayak tadi untuk approval publis eksternal, itu jurnalnya boleh tidak diuploadkan ya. Jadi cukup teman-teman melampirkan surat keterangan publikasi eksternal. Ataupun nanti untuk ada opsi approval not visible itu juga tidak perlu. Yang perlu untuk diperhatikan jurnalnya, yaitu nanti untuk approvalnya publish value proceeding, yaitu harus teman-teman perhatikan jurnalnya ya. Nah, kita kasih contoh ya, untuk contoh format jurnalnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya punya contoh jurnal. Nah, ya. Ini untuk jurnal yang akan dipublikasikan di Tally Proceeding. Sebenarnya untuk penyusunan template jurnalnya, teman-teman bisa merujuk yang ada yang kita sediakan. Sebenarnya kita sudah menyediakan template untuk artikel jurnal untuk masing-masing prodi ya, gitu.
Coba kita lihat ya ke websitenya dulu. Kita lihat ke websitenya dulu. Untuk posisi template artikel jurnalnya ada di mana? Nah, kita bisa lihat ya sebentar. Ya, teman-teman akan jurnalnya memang akan dipublikasikan di Value Proceeding. Nah, teman-teman bisa merujuk pada template ini. Di sana ada ya template artikel jurnal. Teman-teman bisa klik. Oke. Nah, di sini kita menyediakan 4 template artikel jurnal ya. Jadi di sana ada untuk jurnal Improve Engineering, Management, Applied Science, Art and Design. Nah, ini disesuaikan dengan konsentrasinya teman-teman ya. Kayak misalnya untuk engineering itu untuk template jurnal ke Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Rekayasa Industri, dan Fakultas Informatika bisa merujuk ke sana. Untuk manajemen itu untuk Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Komunikasi Bisnis bisa merujuk ke sana. Untuk Applied Science itu jelas ya untuk Fakultas Ilmu Terapan. Untuk Art and Design itu untuk Fakultas Seni ya. Di sana banyak ada DKV, ada desain produk, seni rupa, terus desain interior dan sebagainya. Silakan merujuk ke sini ya, teman-teman. Nah, nanti yang kita cek untuk verifikasi jurnal kurang lebih seperti ini ya. Kita ambil contoh untuk contohnya template artikel jurnal engineering. Ini untuk yang akan dipublikasikan di Value Proceeding. Watermarknya ya. Oke. Nah, ini pertama yang kita verifikasi di nama penulis ya. Jadi di keterangan yang header itu penulis itu untuk gelarnya dihilangkan saja. Jadi langsung saja namanya nama penulis bersangkutan. Nah, selanjutnya poin 2 itu adalah afiliasi ya untuk jurnal yang dipublikasikan di IPROK Telkom University Open Library Publication itu afiliasinya cukup Universitas Telkom. Kalau memang ketiga semua penulisnya sama ya. Kalau misalnya berbeda diambil saja nama lembaganya. Contohnya di sini kan yang pertama sama kedua Universitas Telkom, yang ketiga dari Divisi Risti. Jadi intinya untuk template-nya nama lembaga, spasi Bandung gitu ya. Untuk afiliasinya itu sudah cukup. Nah, untuk emailnya teman-teman jangan lupa menyertakan email institusi ya untuk template jurnal publikasi Telkom University. Nah, kurang lebih seperti ini ya contohnya. Cuman ini untuk afiliasinya nanti disesuaikan. Berarti dia cuma Universitas Telkom, spasi Bandung. Untuk nama seperti ini, jadi langsung namanya penulis 1, penulis 2, penulis 3, gelarnya dihilangkan. Untuk emailnya menggunakan email institusi ya. Nah, selanjutnya untuk template abstrak ini kita juga cek ya, dipastikan ketentuannya untuk abstrak maksimalnya 200 kata ya, maksimal 200 kata. Itu di sini juga ada ketentuan hurufnya, silakan menyesuaikan dan spasinya juga. Nah, di sini juga ada ketentuan kata kunci ya. Kalau kata kunci maksimal 6 kata kunci. Kita coba lihat contohnya ya, untuk contoh jurnalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita cek ya. Untuk abstraknya ini kurang dari 200 kata ya. Oke, untuk kata kuncinya kurang dari 6. Nah, untuk seperti ini sudah mencukupi ya untuk ketentuan abstrak pada artikel jurnal. Oke. Selanjutnya kita coba scroll ke bawah. Oke, nah ini abstraknya ada 2 ya, bahasa Inggris atau Indonesia. Jangan lupa untuk istilah Inggris pada artikel jurnal dicetak miring ya. Kalau misalnya jurnalnya bahasa Inggris, ya berarti kebalikannya ya, untuk istilah yang di luar bahasa yang memang dipakai itu dicetak miring. Seperti itu ya, kurang lebih ketentuan jurnalnya. Nah, selanjutnya untuk ketentuan poinnya, ini poin pendahuluan. Oke, pendahuluan sama poin-poinnya ya. Ada pendahuluan, mungkin yang pertama mungkin pendahuluan semua prodi fakultas itu sama istilahnya ya, pendahuluan. Nah, untuk yang poin kedua, 3, 4 itu sudah terkait metode penelitian mungkin berbeda-beda gitu ya. Bisa merujuk untuk template artikel ini, cuma nanti kita cek yang utama mungkin di poin paling awal pendahuluan dan ada poin simpulan dan saran ya, poin yang keempat. Oke, kita coba lihat yang contohnya saja ya, contoh artikel jurnalnya.
Nah, sini ada ya pendahuluan, terus kita scroll ke bawah saja. Ke bawah terus, oke. Ya, nah, ini untuk maksimal kata ya. Sambil kita scroll ke bawah ya. Untuk maksimal kata di total artikel jurnal itu ada ketentuan juga teman-teman. Maksimalnya 5.000 kata ya. Itu nanti teman-teman bisa cek. Oke, kita scroll untuk ke bagian akhir. Nah, tadi poin pertama pendahuluan, nah poin terakhir kesimpulan ya. Nanti biasanya itu sama sih tiap fakultas. Pendahuluan sama kesimpulan. Jangan lupa dimasukkan ya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pada poin referensi ya, referensi atau daftar pustaka. Nah, ini penulisannya kita memakai istilah referensi ya, bukan daftar pustaka. Pada artikel jurnal silakan teman-teman menyesuaikan. Kalau jurnalnya artikel jurnalnya bahasa Inggris, ya berarti pakai istilah Inggris ya, reference gitu ya. Oke, jadi untuk cara penulisan daftar pustakanya disesuaikan dengan konsentrasinya teman-teman. Biasanya untuk contohnya misalnya untuk engineering itu dia memakai IEEE ya, akan disesuaikan. Apalagi saya juga mayoritas kebanyakan menggunakan IEEE gitu. Untuk art and design sama management itu biasanya menggunakan APA. Untuk komunikasi kemarin saya juga observasi ya, ternyata komunikasi itu kebanyakan menggunakan Harvard ya. Nah, untuk gaya citasi ini sebenarnya penulisannya kita sarankan menggunakan reference management tool ya, gitu Mendeley. Gitu. Kita juga ada kelasnya Mendeley ya, teman-teman bisa mengikuti nanti untuk lebih tahu mengenai detail cara citasi ataupun cara penulisan referensi gitu ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk jurnal ya. Nah, jangan lupa juga di jurnal ini dimasukkan watermark logo Telkom University ya. Gitu. Jadi insert watermark, masukkan logonya. Nanti jangan lupa di washout ya. Ada contoh logonya. Custom watermark, masukkan watermarknya. Nah. Oke. Ya. Logo Telkom University ya. Ya. Nanti dimasukkan dimasukkan logonya. Kita cari dulu ya sebentar. Logonya yang tidak ada ini, tidak ada tulis saja. Ya. Oke. Masukkan logonya. Set dulu. Oke. Saya langsung buka filenya. Nah, yang tadi ya, custom select picture. Oke, masukkan tadi di, nah itu ya. Nah itu, nah jangan lupa di washout centang ya. Terus coba kita play ya. Play. Nah, oke. Oh itu logonya salah ya. Logonya bukan yang ini. Intinya nanti ini untuk logo. Nanti kita juga sebenarnya ketika pemrosesan ke IPROP kita sesuaikan kembali ya untuk logo. Intinya untuk jurnal yang dipublikasikan di Value Proceeding, nah itu silakan disesuaikan dengan template. Mungkin di template itu juga bisa langsung diambil ya. Coba kita lihat template-nya. Kita lihat template. Nah, ini ya ada logo Telio. Cuman ini tinggal di washout aja, biar tidak menghalangi teksnya ya. Itu mungkin ya teman-teman. Ini hanya wordnya. Nah, itu mungkin cukup ya untuk jurnal. Kita kembali ke upload. Jadi coba uploadkan saja. Untuk jurnal tadi dibikin dalam dua format, PDF sama docx. Diuploadkan saja dua-duanya langsung ya. Word sama PDF. Ya, oke. Sip. Selanjutnya untuk lampiran di sini ada dua terus ya. Terus filenya ada dua, ada lampiran dalam bentuk PDF,
dan tampilan dalam bentuk zip. Itu teman-teman bisa mengisi dua-duanya atau memilih salah satunya saja. Yang penting hampir aja masuk semua gitu ya. Gitu. Sebagai contoh yang di sini ini kita ada lampiran PDF sama zip ya. Kurang lebih lampirannya seperti inilah. Sesuaikan saja dengan lampiran yang ada di karya ilmiahnya teman-teman. Oke, langsung kita coba uploadkan saja ya, yang lampiran PDF sama lampiran zip. Oke. Nah, ini untuk formatnya jangan lupa ya. Kadang banyak keliru juga, dia formatnya bukan zip. Kadang ada yang pakai RAR. Jangan lupa formatnya di arsipnya lampirannya ke zip ya. Kita uploadkan. Oke, nah terakhir ini ada materi presentasi ya. Materi presentasi juga itu formatnya PDF ya. Jadi kalau memang sebelumnya formatnya PPT, silakan di-save ke PDF dulu materi presentasinya teman-teman. Kita coba upload ya. Oke, nah untuk materi presentasi mungkin ada juga beberapa prodi yang tidak menggunakan presentasi ketika karya akhirnya. Contohnya misalnya untuk DKV, kadang ya rata-rata DKV atau seni rupa misalnya. Dia karya akhirnya langsung pameran seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada presentasinya berarti tidak usah dimasukkan. Tidak apa-apa ya, itu juga sifatnya opsional. Ya. Oke, ini semua file sudah masuk, teman-teman. Kita coba save langsung ya. Oke. Kita save. Nah, kita lihat ke bawah ya, filenya apakah sudah masuk. Betul. Kita lihat di file existing. Nah, ini sudah masuk semua ya. Oke, kita coba lihat, coba buka satu ya. Kita coba buka satu filenya. Nah, yaitu aja. Bab 2. Oke. Nah, ini berhasil masuk ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara uploadnya gitu. Lalu kita kembali ke dokumen. Ya, itu udah masuk semua ya, teman-teman. Nah, ini format yang tadi kita contohkan untuk upload, ini untuk karya ilmiah dalam format buku ya. Untuk buku, silakan lengkapi seperti ini. Jadi yang memang ada di sana diuploadkan, yang tidak ada tidak usah diuploadkan. Nah, untuk pedoman penulisan tugas akhirnya sendiri, sebenarnya itu kan ada beberapa format ya. Ada juga beberapa prodi yang formatnya bukan buku gitu. Contohnya dari kalau tidak salah MBTI sama IF ya. Itu ada format paper sama format capstone ya, project. Nah, itu nanti uploadnya disesuaikan juga. Nah, saya kasih contoh untuk format paper ya. Yang paper kan nanti biasanya filenya seperti ini. Coba buka ya. Nah, ini contoh untuk tugas akhir berformat paper. Oke. Nah, ini contoh format paper ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sana komponennya ada cover, pengesahan, kita terus ke bawah. Oke, terus ada pernyataan. Nah, cukup sampai sana ya biasanya kalau paper. Jadi dia langsung ke poinnya, abstrak dan sebagainya. Kita scroll, kita coba lihat scroll ke bawah ya. Nah, terus, nah ini ya. Nah, ini untuk splitnya, ini teman-teman disesuaikan saja. Gitu. Jadi coba kita ke atas lagi sedikit. Oke, kita ke atas ya. Oke. Ke atas, nah nanti untuk splitnya, kalau cover sendiri ya, cover, disclaimer, pengesahan sendiri. Nah, ke bawah. Untuk mengisi poin babnya, nah teman-teman cukup siapkan saja split disesuaikan dengan poin babnya ya. Contohnya untuk mengisi bab 1, teman-teman silakan split saja dari poin bab 1 pendahuluan ya. Poin. Coba kita scroll ke bawah. Oke. Terus nah berarti sampai itu ya, sampai bawah halaman ini. Nah, sampai halaman 2 ke bawah itu untuk bab 1. Untuk bab 2 aja di sini terlihat ya, untuk poin 2 studi literatur. Nah, berarti itu untuk mengisi bab 2. Dan selanjutnya ya, untuk poin paper seperti itu. Nanti untuk ketentuan uploadnya. Untuk lebih detailnya kita coba lihat contoh ya, untuk kebutuhan file apa aja yang diupload dalam bentuk paper. Kita coba ambil ya satu nama.
Oke, kita coba ambil satu nama. Ini itu namanya, nah itu ya. Oke, kita lihat di dokumen ya. Kurang lebih nanti kita zoom aja, dokumen aja. Nah, kita masukkan namanya di pembuat ya. Contohnya seperti ini ya, untuk karya yang dalam bentuk paper. Oke. Kemudian oke. Oh ya, akunnya beda akun ya. Oke. Jadi nanti untuk paper itu yang harus diupload mungkin ini ya, kalau ada yang dari informatika atau MBTI yang bentuknya paper. Jadi yang harus diupload, coba kita scroll ke bawah saja. Scroll ke bawah. Oke. Terus, nah ini ya, atas sedikit, oke. Jadi yang harus diupload itu cover, disclaimer, pengesahan ya, yang tadi ada di papernya. Selanjutnya abstrak, dipisah sendiri, ya, Inggris Indonesia. Terus ini langsung ke bab ya, bab 1 sampai bab 5 itu diisi. Untuk daftar isi dan lainnya bisa diabaikan, tidak usah diisi. Bab 1 sampai bab 5 plus daftar pustaka. Nah itu untuk kebutuhan file yang harus diupload untuk karya ilmiah dalam bentuk paper ya. Itu paper, dua format ya, tadi format karya ilmiah, format paper. Satu lagi ada format capstone ya, kalau nggak salah itu by project. Nah, ketentuannya hampir sama kayak format paper ataupun peran buku. Nah, cuman bedanya untuk pemisahan filenya itu cukup disesuaikan saja. Kalau capstone kan biasanya seperti ini ya, ada B100, B200, B300 dan sebagainya. Nah, ini poin-poin untuk mengisi babnya. Jadi disesuaikan sesuai dengan per bagian dari penulisan proyeknya gitu ya. Hanya B300 berarti masuk bab 2, bab 3. B100 masuk bab 1 gitu ya. Untuk selainnya itu sama sebenarnya gitu ya. Itu ya teman-teman untuk proses upload. Nah, kita kembali ke dokumen. Jadi ini yang kita ambil contoh adalah untuk upload format buku ya. Setelah filenya di-upload semua, nah ini teman-teman ada step lagi nih yang harus diklik di dokumen, yaitu menaikkan status ya. Teman-teman di next step-nya tinggal diklik saja dokumen ready for review. Oke, setelah itu teman-teman save ke bawah. Ini kalau memang filenya sudah masuk semua ya, tinggal di save. Nah, ini filenya sudah terkunci, berarti teman-teman sudah tidak bisa mengedit lagi. Ready for review. Jadi statusnya ini, nah ini filenya sudah terkunci, statusnya sudah siap di review. Sama siapa di reviewnya? Yaitu sama dosen pembimbing 1. Jadi tahap selanjutnya, setelah upload dokumen ini beres semua, teman-teman silahkan konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk approval ya. Nah, nanti setelah approval, oke. Ini step terakhir ya. Kita lihat, kita kembali ke slide ya. Oke. Nah, step terakhir setelah approval itu setelah upload dokumen ada proses approval. Nanti kurang lebih untuk state dokumennya itu kalau nggak salah ada 5 jenis ya. Kita lihat slide-nya ya di state approval. Nah, ini ya. Jadi upload sudah lengkap, teman-teman silakan konfirmasi ke dosen 1 untuk approval. Nah, nanti state approvalnya kurang lebih nanti bakal muncul di state-nya seperti ini ya. Kayak yang pertama tadi dokumen on draft sama ready for review sudah pernah teman-teman lihat ya. Yang tadi pas kita praktek. Nanti teman-teman juga mungkin bakal menemukan state approval itu, state dokumen itu need revision setelah konfirmasi ke dosen. Artinya karya ilmiah yang teman-teman upload itu masih ada revisi dari dosen pembimbingnya yang mereview gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan memperbaiki terlebih dahulu, kemudian nanti mengupload kembali revisi yang memang diminta. Uploadnya di dokumen yang itu lagi gitu ya. Diupload kembali, terus nanti statusnya naikkan kembali menjadi dokumen ready for review. Silakan konfirmasi kembali sama dosen pembimbingnya.
approval. Step selanjutnya setelah revision itu mungkin teman-teman, nah ini ya ada enggak sebelumnya. Nah ini teman-teman nanti menemukan state document approved for catalog value proceeding. Nah nanti kalau memang teman-teman di approve-nya seperti itu sama dosen pembimbing, berarti yang kita jurnal yang teman-teman upload, nah itu yang termasuk yang prioritas juga kita cek gitu ya, jurnalnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, apakah sudah sesuai ketentuan atau enggak. Selain yang lainnya juga dicek gitu ya. Nah, step approval selanjutnya yang tadi material approve for catalog and journal published proceeding. Selanjutnya ada dokumen approve for catalog jurnal publish eksternal. Mungkin teman-teman juga nanti ada yang mendapatkan step approval ini. Nah, untuk yang jadi catatan pada publish eksternal ini, jangan lupa teman-teman harus melampirkan LOA ya, Letter of Acceptance, atau mengisi surat keterangan publikasi eksternal. Untuk step approval ini nanti jurnalnya sebenarnya tidak perlu diuploadkan, juga tidak apa-apa, atau mungkin jurnalnya juga tidak kita cek ya. Nah, step approval selanjutnya nanti mungkin teman-teman ada yang mendapatkan approval jurnal dokumen, approval katalog, jurnal not visible ya. Jadi intinya jurnalnya tidak dipublikasikan, tapi nanti dokumennya kita masukkan ke katalog. Yang terakhir nanti ada juga state approval dokumen visible. Artinya nanti dokumennya itu hanya diarsip ya, diarsip, tidak masuk katalog, tidak juga jurnalnya untuk dipublikasikan. Nah itu ya, itu teman-teman untuk jenis state dokumen. Nah jadi untuk poin kebutuhan pengajuan bebas pustaka itu kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman akun pinjamannya harus clear. Nah, siapkan nanti donasi buku sesuai ketentuan. Nah, setelah itu teman-teman upload dokumennya dan konfirmasi ke dosen pembimbing untuk approval. Teman-teman approval, nah teman-teman silahkan nanti mengajukan pengajuan pembuatan surat bebas kewajiban pustaka ke perpustakaan ya. Nah next, oke. Nah nanti untuk pengajuannya sendiri, pengajuan SBKP sendiri itu teman-teman bisa mengajukannya secara onset langsung ke Open Library ya, ke bagian layanan referensi. Di sana ada layanan pembuatan surat bebas keterangan pustaka. Atau teman-teman bisa mengajukan secara online. Kemudian silakan dikirim ke email bebasPustaka@telkomuniversity.ac.id ya, dengan subjek tugas akhir _nama lengkap _prodi ya. Contohnya tertera di layar. Nah ini juga ada keterangan ya di layar di sana untuk jenis donasi dalam bentuk e-book. Nah, jangan lupa juga disertakan judul, penulis, penerbit, dan terbitnya ya, untuk memudahkan kita dalam pengecekan e-book ya, pengecekan donasinya. Nah silakan teman-teman, kalau tadi persiapannya sudah lengkap untuk pengajuan, bisa mengajukan seperti ini ya, mau baik onset maupun online. Nah, kita juga nanti ada SLA ya, ada SLA, jadi Service Level Agreement. SLA kita itu untuk proses pengajuan online 3x24 jam. Jadi itu artinya range teman-teman menunggu untuk diproses pengajuannya melalui email ya. Itu insya Allah kita juga proses secepatnya. Kalau memang tadi teman-teman sudah lengkap semua, intinya untuk sosialisasi ini kan kita berharap mengurangi tingkat revisi ya, karena sebelumnya memang tingkat revisi lumayan banyak, jadi itu juga yang menyebabkan mungkin jadi rada lama untuk keluar suratnya gitu. Jadi kalau memang sudah lengkap semua tanpa ada revisi, itu insya Allah untuk pembuatan surat bebas pustakanya bisa lebih cepat. Itu mungkin ya teman-teman. Nah untuk teman-teman tadi ya, untuk proses upload sebenarnya bisa teman-teman lakukan setelah teman-teman membereskan revisi ya. Jadi kalau memang mungkin sekarang ada teman-teman yang sedang masa periode menunggu sidang ataupun sedang sidang,
ataupun masa periode revisi, nah kita sarankan ketika memang revisinya sudah beres, itu bisa mulai upload ya, biar tidak menunggu lama gitu. Sebenarnya untuk upload sendiri cenderung lebih cepat, tapi ada cenderung lama mungkin ketika proses approval, karena itu melibatkan dosen pembimbing ya. Nanti ada yang cepat, ada yang lama gitu. Jadi kita sarankan proses upload ini bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah beres revisinya. Kita sarankan untuk prosesnya lebih awal. Oke, itu mungkin teman-teman ya yang bisa saya share. Oke, coba next. Bila ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa kita bahas selanjutnya ya. Masih ada waktu. Sementara saya kembalikan dulu ke MC. Ya, terima kasih Kang Fajar atas pemaparannya yang cukup lengkap sekali. Tadi mungkin banyak sekali sudah saya lihat di kolom chat sudah banyak sekali pertanyaan yang insya Allah pertanyaan yang diajukan akan kita jawab semua untuk hari ini. Yang pertama mungkin ada pertanyaan dari dari Kevin Insan ya. Selamat pagi Pak, izin bertanya itu sesuai page yang ada di halaman atau page yang seluruhnya ya? Terima kasih. Maksud page di sini apa ya, Kevin ya? Mungkin Kevin bisa nanti diajukan lagi di chatnya untuk memperjelas pertanyaannya, dan nanti akan dibantu dijawab oleh Fajar. Pertanyaan kedua ada dari Fahur Rashid. Izin bertanya Pak, pada poin A publikasi eksternal itu tanda tangan pembimbingnya digital atau tanda tangan basah Pak? Terima kasih. Maka silakan Kang Fajar. Ya, bagaimana ya? Untuk pertanyaan yang tadi, tanda tangan di eksternal ya, LOA ya, itu bisa dua-duanya ya, Fahru Rashid. Bisa tanda tangan digital atau tanda tangan basah, silahkan, sama saja. Yang penting tanda tangannya terlihat rapi dan jelas ya. Nah, itu ya, untuk itu mungkin cukup. Untuk yang pertama mungkin Mas Jaki, saya paham maksudnya pas ketika split ya mungkin ya. Kevin, kalau split itu sesuai page yang ada di halaman atau page yang seluruhnya. Maksudnya ketika split nanti lihat nomor halaman yang akan di-save-nya itu di office-nya ya. Jadi kalau misalnya mau save as bab 1 di halaman bab 1, halaman 10 di office, halaman 12, ya berarti dari 12 gitu. 12 sampai, jadi maksudnya save as-nya di halaman yang split-nya. Ya. Oke, silakan. Lanjut. Siap Kang. Terima kasih atas jawabannya Kang Fajar. Mungkin karena pertanyaannya cukup banyak Kang, jadi kita mungkin ditampung dulu aja tiga-tiga ya Kang pertanyaannya. Soalnya ini banyak sekali yang bertanya di kolom chat. Berlanjut dari pertanyaan sebelumnya, ini dari pertanyaan pertama dari Teguh Mufli Rizky. Jika tidak dipublikasi eksternal, apakah perlu diisi bagian LOA? Yang kedua dari Putra Tri Akram, apabila telah melaksanakan publikasi eksternal, apakah masih perlu membuat jurnal dengan template Telkom University atau jurnal repository? Nah, ini yang ketiga dari Rifan Nur Ihsan. Mungkin bertanya Pak, berarti untuk yang kita upload cukup disesuaikan dengan template yang disediakan oleh fakultas masing-masing ya? Seperti itu Pak. Mangga Pak, untuk tiga pertanyaan yang tadi kita untuk dijawab. Pertanyaan ya, oke. Terima kasih Mas Jaki. Yang pertama dari Teguh ya. Jadi kalau memang tidak publis eksternal ya LOA tidak usah diisi berarti ya. Gitu. Jadi untuk template di PAUD-nya silahkan mengupload jurnal, berarti jurnal sesuai dengan template di proceeding Telkom University. Itu ya, Teguh. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Putra ya. Nah ini kalau memang sudah melaksanakan publikasi eksternal itu boleh tidak mengupload jurnal ya. Putra, jadi cukup mengupload LOA-nya saja. Atau kalau memang LOA-nya belum ada, bisa mengupload surat keterangan publikasi eksternal. Gitu ya. Jadi tidak perlu mengupload jurnal lagi kalau memang publikasinya eksternal. Pertanyaan ketiga
Nah ini maksudnya refund ya, jurnal mungkin ya. Ini maksudnya ke jurnal ya. Kalau jurnal sih kembali ya ke tergantung profil nanti dari dosen. Kalau memang biasanya dari fakultas itu kita juga sebenarnya ketika penyusunan template itu sudah koordinasi juga dengan fakultas. Ini juga sebenarnya sedang ada pembaruan ya, kita lagi berkoordinasi dengan fakultas. Kalau memang nanti template default misalnya mengikuti fakultas, itu catatannya kalau state approval-nya selain yang publish value proceeding itu tidak masalah. Ya, misalnya approval-nya not visible atau approval-nya eksternal itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya nanti memang approval-nya publish value proceeding, ya itu nanti kita mengecek ya kesesuaian template-nya dengan yang memang kita sediakan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu nih di approve-nya apa sama dosen pembimbingnya gitu, ya nggak apa-apa, misalnya sebenarnya tidak jauh berbeda ya, karena kita juga adaptasi dari beberapa fakultas untuk template-nya. Silakan saja mengikuti template. Nanti kita cek verifikasi apakah butuh revisi atau tidak. Seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Silakan. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk rekan-rekan mungkin yang tadi sudah bertanya dari awal akan dibantu juga oleh panitia. Nanti mohon dicek chat kolom chatnya karena panitia sudah memberikan pertanyaan, ya sudah memberikan jawaban melalui private message. Jadi kalau misalnya rekan-rekan takut yang dari atas mungkin tidak ada yang kelewat atau tidak saya bacakan dan tidak dijawab secara langsung oleh Kang Fajar, tidak masalah. Pustaka di sini pustaka-pustaka di Open Library sudah join juga ikut Zoom, jadi pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah sangat banyak juga itu sudah dibantu jawab oleh pustakawan-pustakawan yang lain selain oleh Kang Fajar. Izin bertanya, apakah mahasiswa mencari rekan untuk melakukan sumbangan atau dapat dicarikan rekannya oleh pihak library? Yang satu itu satu. Yang kedua, untuk saya sudah mengirimkan ebook dulu, sudah berdonasikan terlebih dahulu. Mungkin ini melalui email bebas pustaka, tetapi saya belum mengupload jurnal saya. Bagaimana selanjutnya, Pak? Nah, ini yang ketiga, izin bertanya, Pak, untuk sumbangan buku itu minimal 75.000. Kalau kolektif, kalau misalnya perorangan, apakah wajib 75.000 juga? Silakan, Kang. Terima kasih Mas Jaki. Untuk yang pertama ya, jadi untuk semua yang kolektif ya, Amani Aulia, itu sendiri ya, silakan mencari rekan sendiri. Jadi kalau kita terimanya sudah dalam bentuk pengajuan ya, kolektif berapa orang, ya nanti mungkin panitia bisa bantu share slide-nya juga ya, nanti ada format pengajuan kolektif ya. Kolektif berapa orang, silakan lampiran kwitansinya. Nah itu dicari sendiri sama siswanya sendiri gitu ya. Kita cuma terima berkas pengajuan buku ini untuk berapa orang, harinya berapa. Sudah oke? Oke, berarti kita note ya untuk donasi bukunya. Itu ya, teman. Untuk selanjutnya ya, yang tadi e-booknya sudah didonasikan, tapi belum upload jurnal. Oh, itu tidak apa-apa ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa untuk e-book, donasi e-book atau buku itu bisa didahulukan, tapi itu sistemnya booking berarti ya, belum bisa kita create di surat bebas keterangan pustakanya. Itu artinya booking. Nanti kalau misalnya dia sudah dapat konfirmasi dari emailnya bahwa e-booknya sudah diterima, silahkan mengupload jurnal atau upload yang lainnya. Nah, berarti itu e-booknya otomatis sudah terbooking gitu, sudah aman gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin nanti uploadnya kapan, mungkin seminggu lagi, karena terkendala mungkin file uploadnya belum ada, itu tidak masalah. Bukunya tetap tercatat atas nama dia ya. Kemudian sudah dapat email konfirmasi. Nah, yang
ketiga ya dari Adri, untuk sumbangan buku kolektif ya. Itu untuk kelipatan 75.000 rupiah itu kolektif ya, Andri. Untuk kalau perorangan tidak ada minimal. Jadi untuk perorangan tidak ada minimal harga pembelian ya kalau untuk buku. Gitu ya, mudah-mudahan jelas. Lanjut. Ya, selanjutnya izin bertanya Pak, untuk template jurnal Telkom bisa dilihat di mana ya? Itu mungkin rekan-rekan panitia bisa bantu jawab untuk link. Sebenarnya untuk terkait template jurnal bisa diakses juga di halaman Open Library, bisa ke bagian informasinya yang ada di bawah, atau bisa dibantu mungkin operator kita lihatkan di mana web bagian sebelah mana yang menunjukkan template jurnal pada website Open Library. Nah, rekan-rekan bisa ke home, bagian home ini di paling depan. Saya dicek di informasi penting ya Mas Ubran ya. Nah itu, template artikel jurnal. Nah, bisa dicek rekan-rekan mahasiswa, ini ada template artikel yang dari semua fakultas, yang engineering, manajemen, applied science, dan juga art design. Ya, bisa rekan-rekan disesuaikan dengan prodinya masing-masing, bisa mengikuti template yang disediakan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah memenuhi semua persyaratan dari dia Namira Purba, kalau sudah memenuhi semua persyaratan, berapa hari kerja ya kira-kira pembuatan suratnya? Nah, dari Rizky Aziz Warsito, untuk surat disclaimer dan surat yang dibagikan di bagian sebelum disclaimer itu bisa didapatkan dari mana Pak? Mungkin contoh surat disclaimernya itu seperti apa? Yang ketiga dari Vicky Abdullah, untuk upload dan split buku tugas akhir itu ada limitasi ukurankah di website Open Library? Nah, kita lanjut aja Pak sampai 4 pertanyaan. Apakah ada format khusus untuk penamaan file sebelum di-upload ke Open Library? Boleh, Kang. Silahkan dibantu jawab oleh Kang Fajar. Ya. Yang tadi Kevin template sudah di-share. Kalau yang selanjutnya pertanyaan tadi berapa hari kerja ya? Ini maksudnya untuk yang online mungkin ya. Kalau yang onsite kita maksimalkan ya, semua antrian onsite yang masuk kita bereskan di hari itu. Untuk yang online tadi sudah dijelaskan ya, kita ada SLA maksimal 3 hari kerja gitu. Jadi kalau biasanya sih lebih cepat, insya Allah kita lebih cepat, tapi kita punya service delivery agreement dengan user ya, itu 3 hari kerja ya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, surat disclaimer dan surat yang di bagian sebelum disclaimer itu bisa didapatkan di bagian. Ini maksudnya apa ya? Disclaimernya ya. Kalau disclaimer kan sebenarnya itu disesuaikan dengan prodi sendiri ya, masing-masing prodi gitu. Kalau itu mah biasanya tiap prodi berbeda template-nya, ada yang berbeda, ada yang sama gitu ya. Cuma yang jadi catatan kita di sana biasanya tertera state originalitasan ya, bahwa karya ini adalah murni bikinan saya. Nanti yang kita cek juga bertanda tangan gitu ya. Kita tekankan untuk pengecekan di poin disclaimer itu tanda tangan, harus tertera tanda tangan penulis. Itu ya, Rizky. Tadi satu lagi ya, yang apa tadi? Split buku ada limitasi ukurannya atau tidak ya? Kalau limitasi upload mungkin ya, upload dokumen ya. Kalau nggak salah 25 ya, 25 mega ya kalau nggak salah ya. Tapi di ini aja. Jadi tadi kan saya contohkan itu untuk mengesepnya dibagi 2 bagian. Kalau memang misalnya ada file yang besar, misalnya di lampiran besar atau di materi presentasi besar, itu bisa diupload sendiri ya. Bisa dicoba upload, maksudnya file tersendiri gitu. Bisa lebih dari 2 kali cara ngefset. Kalau memang besar, coba di
uploadkan sendiri, misalnya lampirannya sendiri, choose file, langsung upload. Itu biasanya masuk ya. Jadi untuk mengurangi beban loading upload itu bisa lebih dari 2 kalikan ya untuk upload filenya. Itu ya, Mas Zaki ya. Lanjut, silakan. Oh ya, tadi ya, apakah ada format khusus untuk penamaan file sebelum diupload? Ini sebenarnya nanti ketika teman-teman ngasih nama apa aja, itu di default ya, ketika diupload ke OpenBody pasti namanya kayak gitu. Misalnya mau upload abstrak, tapi teman-teman bisa ngasih judulnya apa misalnya ya, nanti namanya otomatis abstrak. Cuman ya untuk memudahkan teman-teman sendiri gitu pencarian file ya lebih baik disesuaikan saja dengan yang memang namanya dengan bagian yang memang teman-teman mau save gitu. Tidak ada ketentuan sih, nanti itu sistem otomatis rename sendiri kalau di dokumennya ya ketika diupload gitu ya. Muhammad itu mudah-mudahan jelas ya. Silakan dilanjut ya. Iya, selanjutnya ini masih cukup banyak juga. Apa bedanya lampiran dalam bentuk PDF dan juga lampiran pada bentuk zip? Apakah isinya sama atau berbeda? Dari Fahru, eh, pertanyaan dari sebentar, Fahru Roshid. Eh, yang kedua dari Revnaldi Hartono, apakah boleh jurnal yang diupload itu merupakan jurnal eksternal? Dan yang ketiga dari Diana Mena Purba, Pak Izzy bertanya jika jurnalnya tidak sesuai dengan urutan bab 1 sampai 8 begitu. Tadi kalau misalnya lihat dari contoh yang diberikan oleh panitia, uh, hanya mau mengupload bab 1 saja dan format jurnalnya. Bagaimana proses uh, uploadnya? Yang pertanyaan keempat, untuk donasi buku, maksud dari maksimal di katalog ada 5 itu bagaimana ya? Seperti itu, Pak. Mungkin nanti untuk pertanyaan keempat nanti bisa dibantu oleh operator juga untuk menunjukkan jumlah eksemplar ya Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Yafi. Tadi yang pertama dievaluasi lagi ya. Untuk lampiran PDF sama zip itu kalau isinya sama cukup salah satu aja ya kalau Raji. Jadi maksudnya disediakan 2 format itu kalau memang lampirannya nggak bisa masuk semua. Misalnya PDF nggak bisa masuk semua ke PDF, karena kan lampiran tuh ada dalam bentuk lain ya, selain bentuk PDF. Nah itu bisa diarsip ke zip gitu. Tapi kalau misalnya sama cuma lampiran PDF, nggak usah diarsip ke zip, jadi nggak perlu dua-duanya, nggak usah, cukup salah satu aja yang PDF aja ya. Itu ya maksudnya, mudah-mudahan paham ya. Tadi yang pertanyaan kedua itu apakah boleh ya sebenarnya kalau memang jurnalnya mau diupload ketika memang publikasinya eksternal itu nggak masalah ya, nanti kita sesuaikan kalau memang sudah tertera LOA, kita nanti sesuaikan untuk menghide jurnalnya. Jadi intinya jurnalnya itu diarsip saja di dokumen, tidak akan kita publikasikan. Cuma secara ketentuan regulasi, bila memang tidak diupload juga tidak masalah gitu ya, kalau untuk publis eksternal. Gitu ya, untuk yang Vivaldi. Pertanyaan selanjutnya, nah ini dari dia ya, ini sebenarnya kita kan ada pembaruan kebijakan ya. Kalau dulu sebelum yang ini memang seperti itu. Jadi untuk yang bentuknya paper itu cukup cover disclaimer pengesahan abstrak bab 1 daftar pustaka dan sebagainya ya ke bawah. Tapi sekarang kita ada pembaruan kebijakan bahwa untuk pengisian bab lainnya juga harus diisi gitu ya. Jadi silakan saja di split per bagian poin di papernya. Kalau memang tadi ada poin 2, 3, 4, itu bisa di split sendiri, dimasukkan kepada bagian upload babnya, disesuaikan. Seperti itu ada perubahan kebijakan ya untuk kebijakan sekarang seperti itu ya. Selanjutnya ya.
Pertanyaan dari Putra, maksimal 5, bagaimana caranya? Oke. Ini mungkin kita coba praktek ya tadi. Nah, jadi teman-teman nanti misalnya teman-teman kan ada donasi ya, donasi buku atau e-book. Nah, nanti cara mencarinya teman-teman silakan lebih enak di full set ya. Ke bendara, ke full set. Kita misalnya sudah mendapatkan judulnya ya. Oke, kalau misalnya ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya teman-teman mencari buku di salah satu supplier buku. Ini contohnya ya. Nah, sudah dapat nih bukunya. Gitu. Judulnya ini. Nah, tapi teman-teman lihat dulu ya. Tadi kan ada syarat halaman sama syarat tahun. Kalau misalnya contohnya ya, nah ini bisa dilihat ya di detailnya. Ini buku ini halamannya 229, lebih dari 200. Tahun terbitnya buku ini terang nggak tahun terbitnya ya? Nah, terbit misalnya 2022 ya. Oke. Berarti secara syarat halaman sama tahun terbit bukunya bisa masuk. Tinggal syarat eksemplar masuk nggak nih? Gitu. Teman-teman ambil aja keyword ya, judulnya, di copy, dimasukkan ditelusur di katalog ya. Katalog, set, masukkan saja di judulnya. Nah, tinggal filter, sudah ada atau belum. Nah, ini belum ada ya. Tuh, ini kosong berarti bukunya bisa masuk. Kalau memang bukunya ada, coba kita lihat ke set ya. Ke set, coba di set, dihilangkan aja judulnya. Kita coba pilih jenisnya, contohnya aja ya, sirkulasi. Mungkin maksud pertanyaannya ke sana nanti 5 eksemplar. Sirkulasi, nah, contohnya ya, kita filter. Oke, judulnya dihilangkan saja ya kali ya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya telusur buku muncul rekornya di katalog. Nah, maksudnya 5 eksemplar tuh di sini ya. Di sini kan ada keterangan total koleksi dan tersedia. Nah, maksudnya 5 eksemplar tuh di total koleksinya. Jadi syarat buku yang bisa masuk maksimalnya 5 eksemplar. Teman-teman lihat total koleksinya. Kalau total koleksinya masih 3 misalnya, nah berarti buku tersebut bisa masuk. Tapi kalau total koleksinya sudah 5, nah berarti buku tersebut tidak bisa masuk. Gitu. Ya, kayak ini tera ya, ada yang 1 koleksi, 3 koleksi, berarti ini bisa masuk 2 lagi. Gitu. Kalau memang judul bukunya masuk ya, masuk dalam artian tahun terbit sama halaman masuk. Untuk e-book juga sama, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau e-book kan dia bentuknya file. Jadi kalau file, kalau ketika telusur muncul di katalog, ya berarti otomatis e-booknya sudah ada gitu ya. Nah ini bisa dilihat, nah kalau udah ada 1 katalog aja, kalau e-book tidak patokan ke keterangan total dan tersedia. Jadi selama dia sudah tersedia di katalog, berarti e-book tersebut sudah tidak bisa lagi didonasikan gitu ya. Gitu, jadi bisa mengganti dengan e-book lain. Tipsnya ya, kita beri tips untuk cara penelusurannya. Nanti coba kita ketik search. Nah nanti tipsnya dalam pencarian keyword, pemasukan keyword judul ataupun pengarang, itu teman-teman tidak usah membawa semua ya. Khawatirnya ada typo, salah ketik atau gimana gitu. Cukup ambil keywordnya saja. Ya, kita contoh ya. Ini kita ambil contoh untuk ambil judulnya. Contohnya nih ya, banyak misteri bookshop. Kita cukup ambil kata depannya saja misterius. Nah, itu seperti itulah. Jadi ini untuk mengurangi kesalahan. Karena ini sensitif ya. Keywordnya sensitif. Kalau ada kesalahan 1 huruf aja, dia nggak akan muncul. Jadi diambil keywordnya saja. Nah, itu ya. Nah, contohnya ini dia, oke, kita klik ya. Nah, ini belum ada ya. Berarti kalau misalnya biasanya kalau sudah 2 suku kata diambil tetap nggak ada, berarti itu kemungkinan memang nggak ada. Kalau kepanjangan kita khawatirnya ada typo, jadi malah nggak muncul di katalognya. Itu ya untuk yang pertanyaan tadi. Oke, gimana Mas Jaki? Kembali ke Mas. Siap Pak, mungkin karena waktunya juga sudah mau habis,
Sudah habis sebenarnya, nggak apa-apa kita extend sekitar 10 menit ke depan. Satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir nanti untuk rekan-rekan panitia, jika ada pertanyaan baru yang baru masuk bisa minta tolong untuk dibantu dijawab melalui private message. Ini atas dari Dea Sinfana Nizaulia. Saya ingin bertanya, Pak, untuk sumbangan buku itu harus sesuai jurusankah? Apakah bukunya boleh harus non-fiksi atau bisa buku yang bertemakan fiksi? Karena kebetulan Dea ini dari jurusan seni, dia juga contohnya dia ingin menyumbangkan tentang seni memahami anak. Nah, seperti itu apakah boleh, Kang Fajar? Bangga bantu dijawab. Ya, jadi tadi disampaikan sebelumnya untuk subjek buku itu sebenarnya direkomendasikan ya, diutamakan pertama memang sesuai jurusan. Jadi intinya subjeknya yang ada berkaitan dengan mata kuliah yang ada di jurusan masing-masing. Cuman kalau memang misalnya teman-teman kesulitan menemukan yang seperti itu, misalnya apakah karena koleksinya tidak ada ataukah karena di open library-nya sudah banyak yang udah ada juga gitu, itu sebenarnya bisa dialihkan ke yang lain. Kayak tadi ya, contohnya untuk buku soft skill atau buku populer ya, itu juga boleh sih sebenarnya. Yang penting bukunya itu ada berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kembali ke syarat umum ya. Jadi ya, dilihat aja halaman, tahun terbit sama ketersediaannya gitu. Jadi bisa fleksibel ya. Untuk syarat subjek itu direkomendasikan, tapi kalau susah ya bisa menyesuaikan. Penting syarat awal, syarat halaman, syarat tahun, syarat maksimal koleksi itu harus tetap terpenuhi. Itu ya mungkin ya. Cukup ya, Mas Ceki ya. Ya, siap Kang Fajar. Kita tutup juga sesi pertanyaan karena kebetulan juga waktunya yang sudah tidak mencukupi. Oke, selanjutnya kita kedatangan teman-teman dari layanan sirkulasi yang akan menyampaikan beberapa informasi penting harus diperhatikan, khususnya pada saat melakukan saat mengurus kewajiban surat bebas perpustakaan. Jadi kita ada perwakilan dari teman-teman layanan sirkulasi dari layanan sirkulasi di sini sudah hadir bersama kami, staf perpustakaan, Ibu Wulan dari kepada Ibu Wulan kepada Ibu Wulan, waktu dan tempat saya dipersilakan. Masih di mute, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Wulan dari layanan sirkulasi. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit saja tentang berkaitan dengan layanan sirkulasi dan SL Librarian. Ya. Oke, mungkin bisa minta bantuannya Mas Sobran untuk share SL Librarian-nya. Nah, oke baik. Mungkin di layar rekan-rekan mahasiswa bisa melihatnya. Berikut layanan SL Librarian kami di berbagai media sosial. Mungkin bisa dilihat dan di-save jika teman-teman kesulitan dalam pembuatan SPKP dan bisa menghubungi nomor yang ada di tera. Yang perlu kami ingatkan di sini, jadi bulan Februari ini terutama untuk periode wisuda Maret 2022, itu sampai saat ini masih ada sekitar 700 sampai 1.000 mahasiswa yang belum melakukan SPKP. Jadi mohon teman-teman memperhatikan dalam memberikan pesan kepada kami. Jadi tadi sudah disebutkan bagaimana tata caranya untuk upload dokumen, itu diharapkan teman-teman tidak banyak revisi ketika nanti upload dokumen dan verifikasi. Dan jika ada apa yang belum jelas atau ada kesalahan dalam upload dokumen, mungkin bisa menghubungi kami dan bisa memperhatikan beberapa poin ketika mengirimkan pesan. Jadi kebanyakan mahasiswa dari kakak-kakak tingkat teman-teman semuanya itu ketika mengirimkan pesan itu tidak menyebutkan identitas. Jadi karena di sini nanti kemungkinan bulan Februari Maret ini ada 1.000-an mahasiswa yang melakukan SBKP dan chat itu pasti akan banyak. Jadi ketika bertanya via chat, pastikan teman-teman menyebutkan identitasnya. Yang perlu kami perlukan ketika kami memproses komplain dari teman-teman adalah identitas, nama, dan username.
Jadi ketika chat itu tidak perlu basa-basi, Kak boleh bertanya atau tidak, atau cuma selamat siang aja gitu kan. Jadi langsung to poinnya. Misal ini, selamat siang Kak, nama saya Zaki Rahmat, username-nya Zaki Rahmat. Saya ada kesulitan untuk upload, bagaimana ya solusinya? Jadi langsung disebutkan untuk username dan keperluannya seperti apa gitu kan. Karena untuk apa namanya, untuk WA, email dan lainnya itu kami memproses semua chat itu mulai dari bawah gitu kan. Jadi dimohon mahasiswa itu untuk tidak spam baik di WA dan email. Karena semakin spam itu antriannya akan semakin naik dan akan semakin lama kita balas. Dan apalagi saat ini dengan kondisi ada 1.000 mahasiswa itu otomatis chat yang masuk itu hampir ratusan dan di email pun juga ratusan. Dan mungkin sudah disebutkan di Kak Fajar tadi, untuk batas waktu kami untuk membalas email itu adalah 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi kebanyakan kakak-kakak tingkat teman-teman itu ketika sudah email itu langsung konfirmasi, Kak, kenapa saya belum dapat email balasan gitu kan? Padahal baru 5 menit, baru 15 menit gitu. Jadi ketika sudah mengirimkan email, teman-teman tidak perlu melakukan konfirmasi ke WA kami. Gitu. Jadi kapan kita melakukan konfirmasi ke WA? Ketika belum mendapatkan email balasan dalam waktu 3 kali 24 jam. Itu baru konfirmasi ke WA kami ya. Dan untuk dari bagian sirkulasi tentang peminjaman dan pengembalian gitu kan. Mungkin teman-teman yang merasa menghilangkan buku atau masih ada denda yang lumayan besar dan merasa belum bisa untuk membayar, mungkin bisa segera konfirmasi ke bagian pelayanan sirkulasi onsite atau bisa WA atau Telegram atau via DM IG untuk bisa diproses bagaimana solusinya akan dibantu sama tim layanan kami akan bisa mengurus SPKP. Karena salah satu syarat SPKP yang sudah disebutkan tadi adalah sudah clear baik peminjaman maupun denda. Gitu kan. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu adalah mahasiswa meminjam buku itu ketika menjadi maba dan baru mengembalikan itu ketika sudah lulus. Jadi rata-rata itu mahasiswa itu udah bukunya udah hilang entah kemana, terus kemudian dendanya udah jutaan, terus ketika mau sudah baru bingung gitu kan. Mungkin setelah ini teman-teman bisa melakukan pengecekan denda yang sudah dijelaskan sama Pak Fajar tadi untuk pengecekan denda untuk lebih detailnya seperti apa. Terus nanti atau bisa melihat di akun Open Library-nya masing-masing nanti di bagian penulisan peminjaman apakah masih ada buku yang belum dikembalikan itu mungkin bisa dicek masing-masing sama teman-teman semuanya. Dan apa ya, mungkin cukup sekian dari kami dari bagian tim admin dan layanan sirkulasi. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan SPKP itu dengan sebaik mungkin dan semoga tidak banyak revisi. Jadi teman-teman enak, kemudian dari kaminya juga enak, tidak banyak revisi dari teman-teman. Cukup sekian dari saya kembalikan ke Mas Jaki. Ya, terima kasih Mbak Ulan atau Ibu Ulan. Jadi teman-teman rekan-rekan semua jika ada yang melakukan pengajuan SBKP melalui surat bebas kewajiban perpustakaan melalui email, tidak perlu khawatir, tidak perlu spam ke WhatsApp. Kenapa saya belum diproses? Kami memproses sesuai dengan nomor urutan, juga kecepatan kami memproses surat SBKP khususnya melalui email itu adalah disesuaikan dengan intensitas yang mengajukan perpustakaan. Nah, mengajukan pembuatan SBKP ya. Jadi rekan-rekan juga jangan lupa kalau misalnya WhatsApp ke layanan Akta Librarian, cantumkan identitas, jangan hanya sekedar pertanyaan, agar kami juga bisa memahami pertanyaannya, juga misalnya ada record siapa yang bertanya pertanyaan tersebut. Oke. Ya, sebelum acara ditutup, boleh mungkin rekan-rekan semua kita open kameranya ya. Kita akan foto bersama dulu, nanti dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk membantu mengcapture fotonya. Oke, saya minta boleh kalau misalnya bisa rekan-rekan juga menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di awal acara, ataupun kalau tidak memakai juga tidak masalah. Ya, oke. Kebetulan kita ada sekitar 217 orang yang masih hadir di sesi webinar kali ini. Boleh semuanya open kamera. Ada beberapa slide yang harus di-capture oleh panitia. Ya, oke. Kita mulai.
1, 2, 3. Ya, sambil menunggu rekan-rekan panitia mengcapture seluruh slide foto yang ada di layar komputer, diinformasikan bahwa link feedback sudah diinformasikan oleh panitia pada kolom chat. Mohon untuk diisi, sehingga itu juga menjadikan feedback untuk kami untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Feedback dari rekan-rekan mahasiswa sangatlah berharga yang insya Allah akan kami realisasikan nanti pada acara selanjutnya. Jangan lupa juga pada layanan Ask Librarian, rekan-rekan semua follow Instagramnya, juga ikut grup Telegram pada link yang sudah tertera pada gambar di layanan Ask Librarian pada layar Zoom. Nanti di situ di grup tersebut akan selalu diberikan up to date tiap hari, diberikan berbagai macam informasi, tidak hanya terkait soal, ya sudah dilihat mungkin di layar komputernya. Join grup Telegramnya, jadi rekan-rekan bisa mendapatkan berbagai macam informasi seputar Open Library, tidak hanya mengenai surat bebas kewajiban perpustakaan saja, tapi juga dengan informasi-informasi pentingnya terkait Open Library yang sayang untuk dilewatkan. Ya, jangan lupa juga untuk rekan-rekan atau teman-teman lain mungkin tadi yang sempat kelewat baru masuk tadi di tengah acara, masih ada kegiatan sosialisasi surat kewajiban bebas perpustakaan ini yang masih akan diselenggarakan 2 kali lagi. Yang pertama ada hari Kamis pada tanggal 17 Februari dan juga hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Ya, informasikan seluruh kegiatan ini ke teman-teman yang lain. Jika ada teman-teman, mungkin teman-teman belum ada yang ikut, boleh diajak untuk ikut pada bench kedua ataupun di bench ketiga. Ya, oke. Saya Muhammad Zaki Rahmat, Pustakawan Open Library mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terasih.